Selamat datang di Kalusa Gadget. Bersama saya Christopher, hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Laptop yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah laptop prosumer dari Asus yang harusnya masih oke untuk dipakai bermain game karena dibekali dengan RTX 3050. Udah penasaran seperti apa laptopnya? Kita nonton b-rollnya sambil ngopi dulu. Ini dia laptopnya, Asus VivoBook Pro 14X OLED atau kode produknya N7400 OLED 552. Dia menggunakan prosesor Intel Core i5 11300H, jadi prosesor gaming dengan 4 core 8 thread. Lalu clock speednya dari 3,1 hingga busnya mencapai 4,4 GHz. Untuk fabrikasinya dia menggunakan 10 nanometer Superfin dan L3 case-nya ada di 8 MB Intel Smart Case. Dengan TDP ada di 35 Watt. Lalu untuk RAM-nya dia 16 GB DDR4 3200 yang sudah dual channel. Untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB generasi ketiga. Dan untuk grafiknya dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya tuh Intel Iris Xe Graphics dan dedicated-nya RTX 3050 4 GB GDDR6 dengan 128 bit dan TGP-nya ada di 35 Watt. Untuk harganya sendiri laptop ini dibanderol dengan harga 16.499.000 dengan garansi 2 tahun dari Asus. Lanjut ngomongin bodinya, untuk dimensinya sendiri dia punya panjang 35,5 cm, lebarnya 24,3 cm, dan ketebalannya under 2 cm, tepatnya di 1,79 cm. Dan untuk bobotnya dia tergolong cukup ringan, yaitu di 1,45 kg. Untuk versi yang kita review kali ini, dia menggunakan warna cool silver, tapi tersedia juga dalam pilihan warna comet grey. Dan untuk versi AMD-nya tersedia dalam pilihan warna zero degree black dan meteor white. Untuk punggung layarnya dia menggunakan bahan plastik daur ulang, sedangkan keseluruhan bodi sisanya menggunakan material aluminium dengan build quality yang oke dan konstruksi yang kokoh. Ada desain unik di bagian punggung layar, di mana biasanya branding Asus VivoBook itu dicetak langsung ke punggung layar, tapi di sini dicetak pada permukaan yang timbul. Ditambah dengan beberapa tagline, yaitu ada hashtag The Explorers, hashtag Ready to Go, dan Uncage Your Possibilities. Ada juga desain grid mirroring yang berbau-bau racing dan menandakan laptop satu ini tuh kenceng banget. Kita lanjut ke area layarnya, dia tuh bisa dibuka dengan satu tangan, dan untuk flexing serta wobble-nya termasuk cukup minim. Untuk bezelnya sendiri dia lumayan tipis sehingga menghasilkan 86% screen to body ratio. Terdapat satu buah webcam di bagian atas dengan dua buah mikrofon dan manual shutternya. Lalu untuk layarnya sendiri dia berukuran 14 inch dengan resolusi WQXGA 2880x1800 pixel 16:10. Dan panelnya bukan menggunakan panel IPS saja, tapi dia sudah menggunakan OLED dari Samsung. Color gamutnya di 100% sRGB, 100% Adobe RGB, dan 100% DCI P3. Jadi cocok banget buat kalian para content creator, fotografer, videografer, dan juga editor. Untuk kecerahannya dia di 400 nits, jadi masih cukup oke digunakan di ruangan semi outdoor, dan refresh rate ada di 90 Hz. Ada beberapa teknologi juga pada layar ini. Yang pertama ada low blue light yang bisa mengurangi hingga 70% cahaya biru yang bisa mengganggu kesehatan mata. Dia sudah teruji oleh SGS dan juga tersertifikasi TUV Rainland. Untuk response time-nya sendiri dia sudah 0,2 milisecond, bikin gambarnya lebih clear, crisp, dan juga transisinya lebih smooth. Dan terakhir karena dia menggunakan panel OLED, jadi warna hitamnya lebih pekat, sekaligus kontras warnanya itu lebih baik, jadi warnanya bisa lebih pop out. Kita turun ke area keyboard dan palm rest-nya. Di bagian atas dari keyboard terdapat detail desain serta kata-kata on the universe. Harusnya ini tuh desain yang punya cerita, tapi sejauh kita browsing kita nggak nemu artinya MM serta garis-garis ini tuh apa. Mungkin kalau ada kalian yang tahu atau ada orang Asus yang nonton, bisa bantu kasih penjelasan di kolom komen di bawah. Terus ada satu lagi branding Harman Kardon di bagian kanan bawah keyboard, karena audio laptop ini didesain oleh Harman Kardon. Terus layout keyboardnya sendiri itu standar. Tapi untuk tipe Pro X ini diberi warna two tone plus tombol escape yang dibuat mencolok dengan warna oranye. Tombol power diletakkan di pojok kanan atas dari keyboard sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner untuk masuk lebih gampang menggunakan fitur Windows Hello. Pada tombol enter juga dihiasi dengan pattern grid seperti pada punggung layar. Untuk keyboard laptop ini dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Cuman kalau dilihat kayaknya kurang rapih karena backlit-nya nggak full rata gitu. Paling kelihatan sih di tombol-tombol samping kayak tab, caps lock, terus function, karena ada area yang nggak kena sama backlit-nya. Untuk feel mengetiknya sendiri ini tergolong nyaman, tombolnya nggak keentengan, masih ada feel clicky dan bantalannya. Travel distance-nya juga pas, jadi cocok untuk preferensi saya pribadi.
Area palm rest-nya juga harusnya masih cukup untuk tangan yang agak gede, karena balik lagi ukuran panel layarnya ini 16:10, jadi space ke bawahnya harusnya juga cukup lega. Satu lagi, untuk touchpad-nya ini benar-benar gede banget untuk laptop ukuran 14 inch, sangat nyaman digunakan bernavigasi. Dia sudah dilengkapi dengan Windows Precision Driver serta Asus Dialpad. Untuk bagian I/O ports di sebelah kanan ada DC in, lalu ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI, Thunderbolt 4 yang support DisplayPort serta power delivery, dan juga micro SD card reader, dan ada satu buah audio combo jack 3,5 mili. Sedangkan di bagian kiri hanya ada dua buah USB Type-A 2.0. Ini sebenarnya agak disayangkan karena laptop untuk kelas prosumer harusnya semuanya sudah menggunakan USB Type-A 3.2. Karena kalau ngopi data pakai USB Type-A 2.0 bakal kerasa banget, ya nggak Will? Ya, bener banget. Ngomongin soal fitur yang terdapat di laptop ini, yang pertama dari segi konektivitas, dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Lalu terdapat juga Windows Hello, tapi karena kameranya nggak dibekali infrared, jadi cuma bisa login menggunakan sidik jari yang ada di power button. Lalu terdapat juga driver NVIDIA Studio. Nah, RTX 3050 di laptop ini bukan cuma dibekali sama driver untuk gamingnya, tapi juga dibekali dengan driver NVIDIA Studio untuk memaksimalkan penggunaan software kreatif. Dan terakhir ada Asus Dialpad. Ini tuh versi sederhana dari fitur yang ada di ScreenPad Plus yang ada di Asus ZenBook Duo yang sempat kita bahas kemarin. Dimana di sini lebih disederhanakan lagi, cuma terdapat satu dial dan dia sudah kompatibel dengan software terutama dari Adobe seperti Lightroom, Photoshop, Premiere, dan juga After Effects. Dan inilah tampilan dari webcamnya Asus VivoBook Pro 14X ini. Dia 720 pixel, 30 fps, hasilnya cukup bagus dan dilengkapi dengan manual shutter. Ini harusnya lebih aman daripada shutter, dimana untuk privacy masih bisa dihack, tapi kalau ditutup manual gini kan harusnya orang nggak bisa lihat. Jadi cukup oke. Nah, sekarang saatnya kita lakukan pengujian performa dari laptop satu ini. Sebagai catatan, semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil yang paling baik. Yang pertama, untuk ngecek speed SSD kita menggunakan Crystal Disk Mark, dan untuk read kita dapatkan di 2760 dan write-nya di 1640. Kecepatan yang biasa aja untuk SSD generasi ketiga. Lanjut untuk performance renderingnya menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusinya 4K, hanya cut-to-cut tanpa efek sama sekali, dan kita dapatkan waktu 2 menit 21 detik. Waktu yang cukup lumayan mengingat dia hanya menggunakan RTX 3050. Lanjut, untuk rendering menggunakan Blender dengan 3D model BMW, untuk CPU rendernya kita dapatkan waktu di 7 menit 2 detik. Ya, sebenarnya ini agak mengecewakan karena kita berharap performanya lebih karena dia sudah menggunakan prosesor untuk seri gaming. Sedangkan untuk GPU-nya kita dapatkan di 1 menit 36 detik. Waktu yang sekali lagi cukup oke mengingat dia menggunakan RTX 3050. Lanjut untuk pengujian sintetis dengan R15 kita dapatkan skor di 988. Sedangkan untuk R20 single core-nya ada di 546. Ini masih cukup oke kalau kita bandingin sama laptop-laptop gaming di range harga segitu. Sedangkan untuk multi-core-nya ada di 2523. Tentu aja kalah dari laptop gaming karena dia mempunyai bodi yang tipis dan power-nya di limit. Lalu kita lakukan looping selama 10 kali dan kita dapatkan average-nya tuh cukup stabil ada di 2526 dengan suhu CPU core-nya ada di 75 derajat dan maksimumnya hanya mencapai 82 derajat. Jadi performa coolingnya masih sangat oke banget di laptop ini. Berlanjut ke pengujian gaming simulasinya menggunakan 3D Mark. Untuk pengujian dengan time spike kita dapatkan skor di 4135, sedangkan file strike-nya di 9311. Skor yang cukup oke, apalagi kalau kita bandingkan dengan laptop-laptop gaming dengan price range yang serupa. Untuk stress testnya sendiri, dia sudah lolos di 98,8% dengan suhu GPU-nya stabil di 70 derajat dan CPU-nya sebenarnya cukup fluktuatif tapi masih di range aman di 64-69 derajat. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita coba sebelumnya. Dan untuk kalian yang udah penasaran sama pengujian gaming realnya seperti apa, ini videonya. Untuk game pertama, Dota 2, kita buat setting resolusinya di 2K dan grafiknya rata kanan. Dan kita dapatkan di kisaran sekitar di atas 60 fps lah, tembus 70 fps bahkan. Lancar banget, enak banget, apalagi di layar 2K, grafiknya cantik banget sih. Untuk game selanjutnya yaitu CSGO, kita tetap menggunakan resolusi 2K 2880x1800. Dengan grafiknya kita buat di high dan kita dapatkan untuk FPS-nya berkisar antara 70 sampai bisa tembus 100 kalau kita nggak ngapa-ngapain.
cukup oke, lancar. Walaupun cuman 90 Hz, tapi untuk game FPS masih nggak ada kendala sih. Lanjut untuk Valorant, tetap di setting resolusi 2K 2880x1800 dengan setting grafiknya kita buat di high, dan kita dapatkan FPS-nya ada di kisaran 80 FPS dan masih sangat lancar, masih cukup oke dibuat untuk kompetitif gaming. Dan ini adalah bagian dari laptop ini. Kalau dibuka, bisa kalian lihat nggak ada slot apa-apa yang bisa dipakai untuk upgrade. Cuman ada satu slot SSD M.2 yang udah kepake, jadi kalian bisa tuker kalau butuh SSD yang lebih besar. Dan bisa dilihat ada 2 buah fan dengan heat pipe-nya mengarah ke belakang. Untuk baterainya sendiri, dia berkapasitas 5260 mAh dengan 63 Wh. Untuk pengujian baterainya kita menggunakan PC Mark 10 dengan Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari. Dan untuk mode laptopnya sendiri kita buat baterainya ada di balance. Untuk mode powernya juga ada di balance dan tingkat kecerahan layar kita turunkan ke 50%. Dan hasil yang kita dapatkan ada di 4 jam 40 menit. Sebenarnya bukan hasil yang impresif, tapi kita perlu ingat bahwa dia sudah menggunakan prosesor seri gaming serta dibekali RTX 3050. Apalagi bodi yang sekecil ini nggak bisa menampung baterai yang gede kayak laptop gaming. Jadi untuk hasil segitu kita masih bisa wajari. Dengan laptop ini Asus berhasil memberikan laptop buat para prosumer dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Jadi para pekerja kreatif nggak perlu kemana-mana dengan bawa-bawa laptop gaming yang berat dan segede gaban itu. Dan yang paling utama adalah fitur Asus Dialpad yang akan sangat membantu dalam pekerjaan kreatif. Cuma laptop ini tetap punya beberapa poin minus. Yang pertama, CPU-nya yang nggak kenceng-kenceng banget, padahal dia sudah menggunakan seri H alias seri gaming yang harusnya performanya bisa dibikin lebih optimal lagi. Dan ada beberapa poin minor kayak USB 2 yang harusnya bisa diganti ke USB 3.2 serta SD card reader yang akan lebih nyaman kalau diganti ke yang ukurannya full size, karena dua hal itu sangat penting bagi para konten kreator, fotografer, videografer yang harusnya masuk jadi target pasar utama dari laptop ini. Jadi untuk kesimpulannya, untuk desain kami berikan skor 8, untuk fitur kami berikan skor 8 juga, sedangkan untuk performa kami berikan skor 7,5. Sekian video review kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka, silahkan tinggalkan like dan silahkan subscribe channel kita supaya membantu channel ini lebih berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semua link sosial media kami yang bisa kalian follow ada di kolom deskripsi. Jangan lupa cek karena di sana ada info-info yang menarik. Sekian, saya Christopher. See you in the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Fit. Buruan, shopping di Kalosa.